menyeluruh dalam bahasa Indonesia. Catatan ini tampaknya merupakan ringkasan kuliah atau ringkasan kitab mengenai hukum Islam, FIQH per usul FIQH, yang berfokus pada teori fatwa secara klasik hingga penerapannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut adalah penjelasan lengkap untuk ketiga file tersebut. 1. Lembar pertama, 44943 link to .jpg. Teori, definisi, dan syarat mufti. Halaman ini membahas dasar-dasar teoretis mengenai apa ITU fatwa menurut para ulama klasik, serta syarat-syarat bagi orang yang boleh berfatwa. Definisi fatwa secara kebahasaan, and ulama. Ibn Manzur mengaitkan kata fatwa atau yaftati dengan makna pemuda, syabab, hal baru, kejelasan, bayan, dan pengajaran. Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa fatwa adalah proses mempelajari hukum syariat dari sebuah masalah berdasarkan pertanyaan dari seseorang atau kelompok. Sufyan al-Thawri menyebutkan bahwa seorang penguasa atau hakim, al-hakim, dalam beberapa hal juga merupakan mustafti, orang yang meminta fatwa. Fatwa berfungsi menjawab persoalan masyarakat agar hukum tetap hidup dan fleksibel. Marunah kehati-hatian dalam berfatwa. Jalal al-Din al-Mahali membahas proses penggalian hukum, istinbat, yang harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan, ihtimalat. Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, memberikan peringatan keras bahwa mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang mumpuni serta tanpa memahami masalah dan dalilnya hukumnya adalah haram. Orang yang paling tahu tentang bahaya fatwa adalah ulama yang berhati-hati atau menghindarinya. Syarat menjadi mufti. Syarat umum, al-syurut al-ammah, harus baligh dan berakal, memenuhi syarat taklif beban hukum. Syarat kualifikasi, al-syurut al-tahiliyah, harus paham Al-Quran beserta ilmu-ilmu penunjangnya, wa akhwatuha, asbabun nuzul, serta memiliki keahlian mendalam di bidang syariat. 2. Lembar kedua, 44944 link to .jpg. Metodologi Ijtihad Kontemporer dan pengantar MUI. Halaman ini melanjutkan syarat mufti dan mulai masuk ke metode ijtihad zaman modern, khususnya yang diterapkan di Indonesia. Lanjutan syarat mufti. Seorang mufti harus memahami hadis, konsensus ulama ijma, analogi kias, bahasa Arab, serta tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariah. Metodologi ulama kontemporer menekankan penyelesaian masalah, taswiyat al-mushkilah, dengan melihat teks Al-Quran dan hadis yang mutlak pasti. Menggunakan kaidah fikih, qawaid fiqhiyah, dan maqasid al-syariah, agar fatwa yang dihasilkan bersifat kreatif/produktif, bukan sekadar meniru buta, taklid. Menggunakan metode seleksi hukum yang kuat, tarjih, dan perbandingan, muqaran. Peran Komisi Fatwa MUI. Nilai dan jiwa Islam harus diterapkan dalam masyarakat dan negara. Ketentuan fatwa di Indonesia, MUI, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, serta ijma ulama. Sektor ekonomi syariah. Catatan ini menyoroti peran MUI dalam mengawal ekonomi Islam, produk syariah, serta sistem kelembagaan, baik berupa rekomendasi, saran, maupun izin. 3. Lembar ketiga, 44945 link to .jpg. Kedudukan hukum fatwa MUI and procedure practice. Halaman terakhir ini fokus pada status hukum fatwa MUI di Indonesia dan bagaimana proses administrasinya. Kedudukan fatwa MUI. Catatan ini menegaskan bahwa posisi MUI di Indonesia adalah sebagai pemberi nasihat/konsultasi bangsa, Masyurat Al-Wathan. Ditegaskan bahwa fatwa ulama MUI bukanlah undang-undang/hukum positif, fatwa ulama mu'ilah qanun, melainkan panduan keagamaan. Namun, fatwa ini bisa diserap menjadi hukum jika diadopsi oleh regulasi negara. Prosedur dan mekanisme kerja. Fatwa dikeluarkan melalui proses kolektif, seperti sidang, rapat komisi, ijtima, riset, dan koordinasi nasional. MUI dituntut tanggap terhadap masalah-masalah krusial masyarakat dan negara, masyarakat al-jumhuriyah, serta peka terhadap dinamika zaman. Kanto kasus and dokumentasi. Disebutkan contoh masalah kontemporer seperti uang elektronik, nukut elektroniyah, atau dompet digital. Terdapat catatan mengenai pengarsipan dokumen, penerbitan buku himpunan fatwa, terbit dibagi data dokumen,
serta menyebutkan rujukan angka spesifik seperti tahun 2014 dan volume jumlah fatwa tertentu. Ringkasan ini menunjukkan alur berpikir si penulis catatan, mulai dari teori dasar fikih Islam di lembar pertama, metode